Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafia Desia Kadirti, mewakili teman-teman rekan PPL dari Unisma. Dan kami berterima kasih kepada Bu Lila karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Bu Lila? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga tetap semangat ya. Amin, semangat terus insya Allah. Pertanyaan yang pertama, pada lembar kerja W, di sini apa tujuan pembelajaran Anda dan mengapa tujuan pembelajarannya itu didesain seperti itu? Oke, baik. Karena terlalu luas saya ambil contoh ya, misalnya pada saat kita anak-anak mau belajar tentang transformasi, lebih saya khususkan lagi misalnya dalam pencerminan atau refleksi. Nah, di situ anak-anak diharapkan mampu mengenal bahwa refleksi itu salah satu dari transformasi yang harus dia pahami, dan di situ dia harus mengetahui apa itu benda yang mau direfleksikan atau dicerminkan, hasil refleksi, kemudian sumbu pencerminannya, dan itu dikaitkan juga dengan kenyataan sehari-hari yang mereka alami tiap pagi, mungkin bercermin, mungkin ada hal lain yang dia punya pengalaman, dan itu bisa digali dari anak-anak contohnya sehingga ada komunikasi pada mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, setelah mereka memahami, tentunya yang paling utama adalah itu bisa dipahami dan digunakan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pengetahuannya, sehingga mereka akan berkembang nanti di tingkat pendidikan selanjutnya. Dia akan tahu setelah ini ada apa dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi di SMP ini adalah mendasari pengetahuan yang nantinya akan dikembangkan di SMA, SMK, dan seterusnya. Jadi tujuannya agar anak-anak itu menjadi pemahaman yang bermakna. Betul. Jadi dia langsung bisa aplikasikan, atau dia memahami, mungkin bisa juga dia menyampaikan ke temannya yang lain yang belum paham, atau adik kelasnya yang belum belajar tentang itu gitu. Jadi lebih ke pemahaman bermakna, betul yang itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik jika dilihat dari tujuan pembelajaran? Oke. Kalau tentang refleksi ini memang rata-rata ya, kalau di sini itu kemampuan mereka masih banyak yang di tingkat mau berkembang ya. Mau berkembang, sedang berkembang, dan mahir. Berarti yang di sedang berkembang ini. Kalau untuk yang refleksi saya ambil satu ya, refleksi. Tapi untuk yang lain misalnya bisa jadi yang lebih banyak adalah di yang mau berkembang. Tapi untuk refleksi insya Allah mereka sudah ada di tahapan sedang berkembang dan mahir. Yang tertinggal juga pastinya masih ada, karena ini PR dari dahulu kala. Kalau saya mengajar di matematika ini gimana anak-anak bisa memahami dengan mudah materi yang kita ajarkan. Jadi seperti itu PR-nya ternyata masih bisa sampai sekarang. Kita harus bisa mengkondisikan dan memotivasi anak-anak untuk tetap mau belajar matematika. Betul, menjadi tantangan tersendiri untuk kami yang matematika. Betul. Apa kriteria yang akan dinilai dari contoh tujuan pembelajaran yang telah Ibu rancang tadi? Oke, baik. Berarti satu, dia harus memahami dulu. Kemudian bisa menyelesaikan masalah. Nah, masalah itu kita mulai dari yang paling sederhana. Karena kemampuan anak-anak yang berbeda-beda, tentunya kita berikan masalah-masalah yang paling sederhana, paling dasar. Kemudian meningkat dan seterusnya. Mungkin anak-anak ada yang hanya bisa memahami masalah 1 dan 2 dari 5 masalah yang kita berikan. Mungkin ada juga yang sampai ke 3 dan sampai 5-5-nya. Dan ini kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang penting pemahaman bermaknanya sudah dapat gitu ya. Tapi tentang aplikasinya atau penyelesaiannya bisa disesuaikan dengan kondisi mereka, seperti itu. Untuk lembar kerja selanjutnya di sini, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga dapat menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi tersebut? Oke, ini agak susah ini ya, karena matematika ini kalau kita tanya itu kadang-kadang siswa kurang menarik ya, tapi kita harus menjadi guru yang menarik dulu, dan materinya juga harus kita buat yang menarik. Biasanya kita beri kayak ini ya, nanti kita akan bisa begini loh kalau kita belajar ini ya. Agak tinggi nggak apa-apa, baru nanti kita sesuaikan. Misalnya tentang pencerminan itu kalau kita lihat di fenomena alam, misalnya itu kalau ada danau misalnya, terus ada
di sekelilingnya ada pepohonan, kan itu bercermin di situ ya. Nah, seperti foto itu. Nah, mungkin mereka akan pikir, oh jadi fotografer, jadi apa? Harus digali dulu dari situ. Kemudian tujuan pembelajarannya harus ditetapkan dulu. Nah, kita mau belajar tentang itu. Nah, misalnya begitu. Jadi harus ada satu hal yang menarik, yang kekinian gitu ya. Jadi saya seumur begini juga harus mengikuti anak-anak yang kekinian supaya menarik gitu. Oke, setelah itu berarti kita tujuan pembelajarannya ini. Jadi kamu harus bisa begini loh. Nah, di situ tujuan pembelajaran itu nanti kita sampaikan, baru kemudian kita lihat kalau kamu bisa ini, tujuan pembelajaran ini berarti kita instrumen penilaian yang harus kita siapkan seperti ini agar anak-anak atau siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksudkan. Berikutnya baru kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi mundur ya kayaknya ya. Kalau dulu mungkin maju, sekarang ini lebih ke mundur. Karena anak-anak kalau nggak diiming-imingi begitu, nanti dia nggak termotivasi untuk belajar. Seperti itu, Mbak. Jadi didiklah anak sesuai zamannya. Betul, gitu harus ya? Itu. Dan kita harus mengikuti zaman. Betul. Nah, seperti itu. Dalam menekankan hal itu, menekankan pada didiklah anak pada zamannya, apakah terdapat hambatan tersendiri sebagai guru matematika dalam mengajar dengan cara tersebut? Oke. Kalau saya ya, utamanya saya selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman walaupun nggak secepat guru-guru muda gitu ya. Tetapi memang itu harus benar-benar dipikirkan bahwa apa sih yang menarik untuk anak-anak sekarang. Nah, jadi kesesuaian materi, kesesuaian contoh, kesesuaian aplikasi, kesesuaian cara untuk anak-anak ini belajar itu juga harus disesuaikan. Tentunya kalau zaman sekarang semuanya pasti by IT. Kemudian kalau ditanya cita-cita bagi apa, enggak ada yang jarang sekarang yang pengen jadi guru, jarang. Jadi dokter, jarang, pengennya jadi vlogger. Ya, blogger apa vlogger itu ya, itu influence. Jadi influence kan begitu sekarang tuh, karena memang zamannya berbeda. Mungkin zaman kakak-kakak ini masih jadi guru, jadi dokter. Kalau yang sekarang sudah berbeda lagi. Nah, itu yang harus kita sesuaikan, dan kaitannya dengan bagaimana supaya menarik pembelajaran, ya ada kaitannya dengan itu. Makanya tadi saya sampaikan pada saat kita belajar pencerminan, kita tampilkan spot foto, foto-foto yang menarik. Nah, mungkin ada lampu-lampu bagaimana ini bisa seperti itu dan seterusnya, sehingga anak-anak punya minat yang dari dalam dirinya sendiri untuk mau belajar tentang itu. Bagaimana caranya agar peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide dan dapat menanyakan pertanyaan penting terkait materi pembelajaran? Ya, pinter-pinternya kita membuat pertanyaan pemantik ya. Jadi dari yang sudah kita tadi motivasinya sudah kita coba untuk dinaikkan istilahnya, biar dia termotivasi dari dalam, karena bagaimanapun motivasi dari dalam itu yang paling bermanfaat dan paling mempengaruhi. Kalau dari kita mungkin ya ada, tapi yang paling penting atau paling berpengaruh itu adalah motivasi intrinsiknya. Nah, kemudian dari situ kita susun pertanyaan pemantik yang juga sama, harus ada tantangannya gitu. Tapi tentunya harus sesuai ya, harus sesuai dengan materi, sesuai dengan kondisi anak-anak seumuran SMP ya. Nah, sehingga paling tidak dia, oh iya ya, saya kalau begitu harus belajar tentang itu agar saya bisa mencapai tujuan yang diberikan atau yang akan kita raih di pembelajaran ini, seperti itu. Berarti pertanyaan pemantik sangat penting bagi sangat kita. Penting, iya, sangat penting. Apakah Ibu pernah memberikan pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas dalam pembelajaran matematika? Oh, pernah. Karena kalau nggak begitu nanti mereka merasa matematika hanya untuk berhitung saja. Nah, berarti di rumah kadang-kadang kita kaitkan dengan adiwiyata. Misalnya tentang statistika. Nah, kita juga bisa. Misalnya kamu lihat di rumah itu yang tidak matikan lampu itu berapa kalau siang hari, satu lampu berapa watt,
Berarti nanti diakumulasikan, buatlah suatu grafik. Nah, dalam 1 minggu itu berarti berapa pemborosan energi yang sudah dilakukan. Itu yang paling gampang. Jadi kita kaitkan dengan keadaan di rumah, atau mungkin juga mereka disuruh membuat seperti video pendek. Nah, video pendek itu tentang sesuai dengan kegiatannya. Misalnya kalau jual beli pada saat aritmatika sosial, ya mereka mungkin datang boleh ke pasar, boleh ke supermarket. Tapi saya lebih menganjurkan ke pasar tradisional supaya ada interaksi. Kalau seperti di supermarket kan tidak terlalu banyak interaksi. Di situ mereka berjual beli, belajar jual beli, belajar mungkin ada penawaran, kemudian dia punya uang berapa, mau beli apa, dapat berapa, dan seterusnya apa yang dia inginkan. Jadi dia juga bisa memanage uang yang mau dibelanjakan. Kalau saya biasanya mengarahkannya lebih ke toko kecil atau ke pasar. Kalau ke supermarket atau ke itu kayaknya kurang ada interaksi ya, tapi sekali-sekali juga harus diajak ke sana supaya mereka tahu dapat bill ya kalau di sana ya, dapat struknya itu ya, apa gunanya bill dan seterusnya. Jadi intinya adalah pembelajaran itu adalah untuk mereka bisa laksanakan atau bermanfaat untuk kehidupannya seperti itu. Walaupun judulnya matematika, jadi tidak hanya untuk berhitung saja. Jadi anak-anak tidak akan berpikir bahwa matematika hanya digunakan di sekolah saja. Nah, betul ya. Selanjutnya, bagaimana peserta didik itu akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi dalam menetapkan tujuan pembelajaran dan memiliki semangat belajar. Jadi intinya bagaimana cara kita untuk memberikan semangat belajar kepada peserta didik. Iya, yang jelas harus ada refleksi. Nah, refleksi yang dilakukan itu bisa direfleksi pada saat kegiatan pembelajarannya atau refleksi pemahaman. Sebenarnya refleksi pemahaman itu kan kalau kita dalam bentuk pertanyaan atau masalah yang kita berikan, bagaimana dia menyelesaikan masalah itu, kan seperti itu. Jadi lebih ke penyelesaian masalah ya menurut saya ya, daripada hanya sekedar berhitung, karena berhitung itu termasuk di dalam penyelesaian masalahnya. Jadi kita beri mereka supaya soal-soal model yang ada literasi numerasinya itu dapat, nggak cuma numerasi saja. Jadi ada masalah, ada berhitungnya, ada mungkin pertanyaannya tidak harus berhitung, ada pemahaman untuk logikanya juga, pemahaman konsepnya dia bagaimana, sehingga kita akan tahu anak itu kemampuan literasi numerasinya seperti apa, memenuhi tujuan pembelajaran atau tidak. Karena memang sekarang seperti di asesmen nasional itu siswa juga diajari untuk diukur, istilahnya dipotret bagaimana literasi numerasi mereka. Gitu. Jadi ini nggak bisa dipisah ya. Jadi makanya kalau saya di dalam suatu soal, pasti soal itu sudah bentuknya bukan angka saja, tetapi ada suatu masalah gitu. Tapi di dalamnya ada angkanya yang sesuai dengan apa yang kita sedang pelajari saat itu, seperti itu. Ini yang sering terjadi di lapangan, Bu. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran ketika terjadi perubahan kondisi sehingga kita itu dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam pembelajaran. Oke. Memang kita sekarang di era yang serba berubah, serba cepat, serba maunya, tapi harus valid. Nah, itu yang agak susah. Ini kita pakai pendekatan yang kita tentukan dulu tujuannya. Apa tuh namanya, by design gitu ya. Saya bilangnya jalan mundur gitu ya. Understanding by design ya, lupa saya namanya. Nah, jadi kita tentukan dulu supaya anak-anak ini mau belajar ini tujuannya untuk apa sih gitu. Nah, tujuan itu sudah ditentukan dulu. Setelah itu caranya yang kita berubah sesuai dengan mungkin kondisi ya. Kalau dulu namanya RPP, mungkin sekarang MA, itu di perencanaannya. Tapi sebenarnya tujuannya tetap itu tujuannya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, bagaimana kita mendesain instrumen penilaiannya. Nah, yang kita kembangkan pembelajarannya bermakna ya. Jadi pengertian juga harus bermakna yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru kemudian kita lihat langkah-langkahnya seperti apa. Disesuaikan dengan karakteristik sifat dan perkembangan belajar mereka, kemampuannya mereka seperti apa. Tentunya ada yang harus dibantu banyak, ada yang setengah dibantu, ada yang sudah bisa mengerjakan sendiri atau dia memahami apa yang harus dia lakukan. Dan itu memang tugas guru sekarang lumayan berat ya, karena memang kita harus
melayani beberapa tahap yang berbeda atau kemampuan anak yang berbeda, termasuk juga karakteristik yang berbeda. Nah, kita bisa sebelum itu mungkin supaya lebih mudah kita bisa adakan tes awal ya kan. Kemudian kalau tes yang non kognitif itu bisa kita minta tolong dari guru BK sehingga kita dapat informasi yang akurat untuk bagaimana supaya mendesain pembelajaran di kelas itu gitu. Tentunya per kelas agak berbeda, tidak bisa persis sama. Walaupun secara garis besar kita bikin satu, tapi pasti di tiap-tiap kelas akan ada perubahan sedikit-sedikit sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ini pertanyaan terakhir Bu, ya. Bagaimana cara belajar yang paling baik sehingga kita dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Sebagai guru ini. Oke, kalau saya biasanya ya itu tadi kita kasih challenge ke mereka. Kita kasih tantangan nih, ada masalah. Jadi nggak mau kita harus browsing, kita harus lihat kanan kiri, kita harus sering membaca gitu ya, selain untuk menambah pemahaman diri kita, supaya kita tahu juga sekarang apa sih yang lagi nge-booming ini. Nah, tapi nanti pertanyaannya dikaitkan dengan matematika. Nah, itu disampaikan dulu di grup anak-anak pada saat sebelum mereka masuk ke kelas. Jangan LKPD-nya tapi. Jadi hanya masalah, kira-kira masalah besarnya seperti ini, keren masalahnya. Baru nanti kita di breakdown di LKPD. Nah, itu sih yang biasa saya lakukan ya, supaya ada penasarannya, ada mereka kalau ada seperti itu saya harus bagaimana ya. Nah, itu kita juga sampaikan awalnya. Nggak mungkin mereka bisa duluan berpikir begitu, terutamanya untuk anak-anak yang mungkin kurang minat dengan matematika. Tapi begitu kita sebelum misalnya akhir dari materi yang pertama menuju materi yang kedua. Untuk materi yang akhir pertama itu sudah kita sampaikan, nanti di materi kedua kita akan belajar tentang ini loh gitu. Nah, nanti menjelang kita belajar di kelas nanti Ibu kirim ya masalahnya supaya kamu tahu. Nah, dari situ kamu bisa melihat kira-kira apa ya yang pengen kamu ketahui dari itu, kamu boleh tulis. Jadi tidak harus berupa pernyataan, boleh juga berupa pernyataan, sehingga di awal pembelajaran karena sudah kita asumsikan dan kita dorong mereka untuk membaca dahulu masalahnya, nanti akan ada tanya jawab di awal pembelajaran itu menurut mereka, versi mereka dulu. Baru kemudian kita yang mengarahkan pelan-pelan karena kita biasanya menggunakan PBL juga ya di situ, sehingga pelan-pelan karena memang PBL itu nggak bisa lompat, langkahnya itu halus benar karena dari pemikiran mereka gitu. Terima kasih Bu Lila. Jadi kalau berdasarkan penyampaian Bu Lila tadi, dalam penggunaan backward decide atau alur mundur ini juga merupakan tantangan bagi kita sebagai guru, sehingga kita harus memunculkan pembelajaran bermakna bagi siswa dan memberikan challenge kepada siswa untuk memaksimalkan potensi belajar mereka. Gitu. Terima kasih Bu Lila. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya ini ya. Amin, ya. Terima kasih. Sama-sama. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.